Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airnar Niharni Murni dengan NPM 1006011116052. Saya berasal dari program studi statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Regresi Binomial Negatif terhadap Jumlah Perceraian di Provinsi Jawa Barat tahun 2017. Pada latar belakang, analisis regresi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Regresi binomial negatif merupakan salah satu analisis regresi nonlinier yang dimodelkan dengan GLM atau Generalized Linear Model. Analisis regresi binomial negatif digunakan untuk menganalisis hubungan antara sebuah variabel tidak bebas Y yang berupa data diskrit dengan satu atau lebih variabel bebas X. Sebelum menggunakan regresi binomial negatif, digunakan terlebih dahulu regresi Poisson untuk melihat apakah data tersebut mengalami equidispersi atau overdispersi. Dalam model regresi Poisson digunakan ketika keadaan nilai varians dan rataannya sama atau equidispersi. Sedangkan regresi binomial negatif digunakan ketika keadaan nilai variansnya lebih besar dari rataannya atau overdispersi. Lalu bahan penelitian, data yang digunakan pada analisis ini adalah data jumlah perceraian untuk variabel tak bebas Y dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap variabel bebas yaitu penduduk miskin X1, tingkat pengangguran terbuka X2, dan angka partisipasi sekolah X3. Untuk pembahasan, sebelum dilakukan analisis regresi Poisson, maka akan dilakukan pengujian multikolinearitas terlebih dahulu untuk melihat apakah di antara variabel bebas terjadi multikolinearitas ataukah tidak. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan nilai VIF atau Variance Inflation Factor. Dari hasil pengujian multikolinearitas, pada tabel di samping dari hasil pengujian multikolinearitas pada variabel bebas ternyata hasilnya menunjukkan pada angka 1. Dikarenakan hasil VIF dari variabel X tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak terjadi kasus multikolinearitas, sehingga dapat dilanjutkan ke pemodelan regresi Poisson. Dari hasil pendugaan parameter untuk regresi Poisson terlihat bahwa nilai p-value dari semua parameter signifikan pada taraf nyata 5%. Lalu didapat hasil model regresi Poisson yaitu YI sama dengan eksponen dikali 3,889053 dikurang 0,006652 X1 ditambah 0,1895954 X2 ditambah 0,0622338 X3 yang dilihat dari nilai rasio dispersi antara devians dengan derajat bebas yang diperoleh sebesar 434,46 yang menunjukkan bahwa nilai rasio dispersi lebih besar dari 1, yang artinya data yang digunakan mengalami overdispersi. Maka regresi Poisson tidak digunakan. Karena uji asumsi dari regresi Poisson tidak boleh mengalami overdispersi, maka dilakukan alternatif untuk menghindari masalah overdispersi, yaitu dengan menggunakan analisis regresi binomial negatif. Pada tabel di samping terdapat hasil pendugaan parameter untuk model regresi binomial negatif. Didapat model yaitu YI topi sama dengan eksponen dikali 3,612796 dikurangi 0,002049 X1 ditambah 0,222341 X2 ditambah 0,059881 X3. Terlihat dari model tersebut, nilai p-value dari semua parameter hanya beta 1 yang tidak signifikan. Setelah itu dilakukan pemilihan model terbaik dengan dilakukan meregresikan kombinasi dari ketiga variabel yang digunakan untuk kombinasi 1 variabel, 2 variabel, dan 3 variabel. Maka ada 7 pemodelan yang dilakukan dan yang telah terpilih berdasarkan nilai AIC terkecil untuk 1 variabel adalah X3 dengan nilai AIC sebesar 370,78. Untuk 2 variabel adalah X2 dan X3 dengan nilai AIC sebesar 368,77 dan untuk 3 variabel adalah X1, X2, dan X3 dengan nilai AIC sebesar 370,77. Dari ketiga model yang terpilih dari masing-masing kombinasi adalah model kedua, yaitu
X2 dan X3 dengan nilai AIC sebesar 368,77. Maka dilakukan pendugaan parameter dengan variabel X2 dan X3 saja, dan didapat model yaitu Y topi sama dengan eksponen dikali 3,59007 ditambah 0,22107 X2 ditambah 0,06026 X3. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil dan analisis yang sudah dilakukan, ternyata untuk model regresi Poisson mengalami overdispersi. Lalu berdasarkan nilai AIC dari setiap model dengan nilai AIC terkecil sebesar 368,77 didapat model regresi binomial negatif yaitu Y topi sama dengan eksponen dikali 3,59007 ditambah 0,22107 X2 ditambah 0,06026 X3. Dari model regresi binomial negatif, koefisien regresinya bertambah, artinya semakin banyak penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan angka partisipasi sekolah akan semakin tinggi jumlah perceraiannya. Namun, beta 1 tidak mempengaruhi secara signifikan. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.